Di 2 Timotius pasal 4 ayat 19 sampai 22, bahkan sebenarnya dari ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 9 itu ada beberapa nama yang sudah kita bahas waktu lalu. Beberapa nama yang disampaikan oleh Paulus untuk ini loh saudara-saudaramu dalam pelayanan. Ini saudara-saudara engkau, Timotius, ini saudara-saudaramu. Ini saudara-saudara saya, Paulus. Ini saudara-saudaramu dan ini saudara-saudara saya yang melayani bersama-sama dengan saya, dan mereka melayani dengan sangat banyak pengorbanan. Ya, mereka berkorban sungguh-sungguh. Timotius sendiri memang dia berkorban bagi pelayanan. Kalau kita lihat, Paulus bahkan bilang kepada Timotius, engkau harus tetap berpegang pada kebenaran. Itu di ayat 14 pasal 3. 2 Timotius 3 ayat 14. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saya beberapa kali mengatakan kepada beberapa saudara, Bapak ingat nggak, atau Ibu ingat nggak orang yang pertama melayani atau menginjili Ibu Bapak, atau yang membimbing? Pernah nggak ingat? Karena Paulus bilang gitu kepada Timotius, kamu tolong ingat, hai engkau Timotius, ingatlah orang-orang yang telah mengajarkan kepadamu. Sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sejak kecil. Jadi ingatlah ada orang-orang yang pernah melayani bersamamu. Beberapa di antara kita pasti selalu masih ingat ya bagaimana pelayanan yang ada di sini bertumbuh kan. Lalu kalau kita ingat waktu itu, kita suka ingat, ya dulu kami itu begini, seperti ini, dia tuh seperti ini. Semangat sekali pelayanan, semangat. Memang ada beberapa memang yang seperti di kata-kata Paulus kepada Timotius juga, ada juga guru-guru palsu ya. Ada banyak guru-guru palsu memang waktu itu. Dan ada juga banyak orang yang meninggalkan dia. Ada yang akhirnya meninggalkan Paulus ya. Tetapi bukan itu yang harus dipelajari. Bukan orang-orang yang meninggalkan itu. Karena kalau sudah meninggalkan, sudah selesai ya. Paulus hanya mau bilang kepada mereka, kepada Timotius, bahwa ada orang-orang yang selalu bersama-sama dalam pelayanan. Ada orang-orang yang bahkan dengan banyak pengorbanan. Di sini yang disebut di dalam 2 Timotius pasal 4 ini ada Lukas sebagai penulis, temannya Paulus yang menulis kisah para rasul, yang mencatat bagaimana perjalanan pelayanan Paulus, ada Lukas. Dan Paulus bilang Lukas itu sangat penting. Saya ingat ketika hamba Tuhan yang dulu ditempatkan di sini, saya bilang kepada beliau, coba ingatkan di Balikpapan tentang orang-orang yang dulu melayani di Balikpapan. Kalau bisa sih ada namanya dari awal siapa saja, dan kita akan lihat begitu banyak kekurangan mereka dalam pelayanan. Tetapi yang mau diingat oleh Timotius, yang diminta untuk diingat oleh Timotius adalah ada orang-orang yang bertarung. Di pasal 4 ini ayat 19 kita mulai dengan suami istri. Salam kepada Priska dan Aquila dan keluarga Onesiforus. Artinya Paulus bilang kepada Timotius, orang yang bersama denganmu sampaikan salam. Saya tidak tahu, ini kan Ibu Yosi kan baru pulang, dia dititip salam nggak kira-kira? Nggak ada, cilaka. Gimana? Kan biasa kan gitu ya. Nanti salam ya buat ini, nanti duit berikut, salamnya dulu ya. Kan gitu ya, titip salam kepada orang yang di sana. Kenapa? Karena sama-sama berdiri dalam pelayanan. Salam kepada Priska dan Aquila. Ibu bapak perhatikan, yang disebut pertama adalah istri, Priska, baru Aquila. Aquila ini suami istri yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Mereka ada di Kisah Rasul pasal 18. Kalau kita lihat
Kisah Rasul pasal 18 ayat 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Dia sebut itu. Jadi yang Yahudi Aquila, ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi itu pertemuan antara Paulus dan Priscilla dan Aquila. Di sini Aquila dan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, diusir dari Roma. Lalu mereka ke Korintus. Ketika Paulus menulis surat ini ada kepada Timotius. Timotius ada di Efesus. Bayangkan orang ini dari Roma lalu ke Korintus. Setelah di Korintus dia ke Efesus. Tetap semangat, pindah-pindah. Ini kalau di gereja ini bukan mutasi karena mereka bukan PG. Tetapi dimanapun mereka berada, mereka selalu berada bersama-sama dengan saudara seiman. Bagus sekali ya itu ya. Jadi ketika mereka ada di kota yang satu, mereka pergi juga ke kota yang lain, mereka selalu bersama-sama dengan saudara seiman. Ada satu pengalaman yang saya alami dalam satu pelayanan. Lalu kami berkunjung kepada seorang yang menurut orang GAA. Saya pikir dia semangat sekali. Lalu dibilang ini, nanti kunjungi Pak Sony. Dan kami kunjungi. Karena dia sudah lama di daerah kami, sudah lama. Dan kami kunjungi. Tapi karena dia tidak pernah bersekutu bersama kami kunjungi. Lalu kami kunjungi dan dia dingin sekali. Padahal di tempatnya katanya dia semangat sekali, tapi kok dia dingin sekali. Dia sambut tapi biasa saja. Lalu setelah beberapa waktu saya datang saja sendiri, lalu saya bicara dengan itu. Saya minta maaf kalau kemarin kami datang Bapak kayak kurang nyaman. Dia bilang, iya Pak Sony, saya capek. Di sana saya capek. Jadi sebenarnya saya tidak saya di tempat saya melayani gereja kita itu, saya capek sebenarnya. Jadi sebenarnya saya mau datang di sini, saya mau istirahat. Kalau boleh saya jangan dulu diajak. Saya kaget sekali. Ada ya begini. Ada orang yang ternyata capek dia. Ada yang capek. Bahkan ada orang yang bilang pada saya, Pak Sony, kalau setiap hari nanti kita dijejeli terus tentang firman Tuhan, nanti lama-lama kami enak. Karena ada orang capek ternyata ya. Itu bilang ke saya. Saya kaget sekali. Saya bilang, oh iya ya. Karena ada orang ternyata pergi ke tempat lain, dia tidak mau lagi bersama-sama dengan saudara seiman. Kecapean dia. Ya. Kalau bisa sembunyi sedikit dari saudara seiman. Berbeda dengan Priscilla dan Aquila. Berbeda. Mereka di kota mana saja selalu bersama-sama. Dan itu mendampingi Paulus. Kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana mereka bersama-sama bekerja bersama dalam pelayanan dan tidak pernah merasa mundur, tidak mundur. Ya, itu Priscilla dan Aquila. Bahkan di Roma pasal 16 ayat 3. Di Roma pasal 16 ayat 3. Kalau kita lihat itu ada Febe, lalu salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Itu Priscilla dan Aquila di Roma. Pada waktu mereka mempertaruhkan nyawanya bagi hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Hebat banget, ada satu keluarga, suami istri. Sangat susah untuk sama-sama dalam pelayanan. Apalagi pindah-pindah kota. Tapi ternyata di rumah mereka itu ada tempat ibadah. Jemaat bukan Yahudi beribadah di rumah Priscilla dan Aquila. Mereka menyerahkan rumah mereka untuk dipakai sebagai tempat beribadah. Ya kalau ingat kita dulu ya gitu ya. Kita kalau ada orang baru kita akan tanya, mau PA nggak di rumah gitu kan. Mau nggak bikin PA di rumah sini? Kenapa? Karena kita selalu seperti itu, terbuka untuk menjadi kalau istilah gereja lain itu bilang menjadi mesbah Tuhan. Rumah itu menjadi mesbah Tuhan. Itu Priscilla dan Aquila. Dan gereja kita sebenarnya adalah gereja yang dimulai dari rumah-rumah. Dari rumah lalu berkembang di situ, dan setiap kali rumah tempat ibadah itu, kalau saudara tahu saya banyak melayani di rumah-rumah
di mana mereka GAA itu mengadakan ibadah di rumah, saya lihat mereka sangat susah, kesulitan. Bayangkan hari Minggu mereka harus bangun pagi-pagi, bersih, dan setelah jemaat pulang mereka juga yang bersih rumah mereka. Bahkan mereka hampir tidak punya privasi, karena semua ini kalau saya perhatikan, kalau kita pergi KKB ya, atau ke rumah jemaat kan, kita lihat kan, apalagi kalau mereka ibadah hari Rabu itu, Selasa malam mungkin mereka nggak tidur kali, atau tidurnya kurang karena mesti menyiapkan ini itu dan ini itu, banyak yang mesti pinjam kursi di tetangga, kan seperti itu ya. Dan saya lihat itu mereka sangat kecapean sebenarnya. Lalu setelah itu kita pulang, itu Priscilla dan Aquila. Ketika mereka menyerahkan rumah mereka menjadi tempat beribadah, itu bukan hal mudah. Karena bisa jadi kalau ada orang marah, rumah mereka akan dihancurkan. Ya, ada banyak sekali orang semangat, tapi bukan di rumah mereka. Ya, ada banyak sekali orang semangat dalam pelayanan, tapi tidak di rumah mereka, di tempat lain. Ada banyak seperti itu. Nah, Priska dan Aquila tidak. Apalagi Priscilla kalau nama panjangnya. Priscilla ini, ibu ini sangat kuat. Dia yang menyokong Aquila suaminya. Itu sebabnya disebut pertama, disebut Priscilla, karena ibu ini yang sangat kuat. Saya sendiri saya sudah berkata berkali-kali di sini, di tempat dimanapun saya melayani, saya selalu bilang, saya percaya gereja itu maju, bukan pemudanya bagus. Dan itu dikritik saya, masa sih Pak Sony harus pemuda, kalau pemuda bagus gereja yang bagus? Saya tidak percaya, karena saya melihat beberapa gereja yang akhirnya tidak ada, dulu pemudanya bagus, tapi sesudah itu gerejanya nggak ada. Tidak ada. Nggak bisa Sony, soalnya pemuda itu tiang gereja. Bagi saya tidak, karena saya lihat fakta. Saya bisa sebutkan gereja mana yang sekarang tidak ada lagi, yang dulu pemudanya semangat. Bagi saya yang sangat kuat gereja itu kalau ibu-ibunya kuat. Dan ibu bapak boleh cek gereja, termasuk gereja GA, di mana yang ada keputriannya kuat, di situ gerejanya kuat. Coba cek. Kenapa? Saya belajar banyak dari sini. Priscilla dan Aquila. Kadang-kala bapak ngambek, ibunya maju. Pernah ada di satu pelayanan, bapaknya nggak gereja-gereja bertahun-tahun, ibunya aja yang datang. Ibunya datang terus, ya kan? Bapaknya tiba-tiba kayak lampu mulai redup gitu, ibunya menyala terus. Dan salah satu yang saudara bisa buktikan apa yang saya katakan ini adalah GA Solafide Balikpapan, ya kan? Bapak-bapak ada di lokasi, ibu-ibu. Makanya gereja ini kuat kalau ibu-ibunya kuat. Minta maaf bapak-bapak. Jadi bapak-bapak yang mau dipilih jadi pengurus nanti, tunjukin bahwa bapak-bapak kuat. Nggak cuma ngomong doang, tunjukin bahwa kuat, karena ibu-ibu akan lewati bapak-bapak. Saya mulai lihat bahkan ada bahkan di ibadah pagi kalau tidak salah, di ibadah pagi ada yang jadi liturgos itu kaum wanita. Saya kadang-kala sudah begini ya kita ya. Liturgosnya wanita dalam ibadah, liturgosnya wanita. Lalu ada laki-laki di situ. Ada laki-laki di situ. Bukan saya tidak suka perempuan menjadi pembawa acara, tapi dalam gereja kita kan begitu kan. Tapi sekarang sudah begitu. Apa begitu GA berikut? Kenapa jadi seperti itu? Bisa jadi karena semua menjadi seperti Deborah dan Barak. Mau perang, Baraknya tinggal. Deborah bilang, kalau kamu nggak pergi, saya pergi. Barak ikut dari belakang. Deborah bilang, bukan kamu yang akan bunuh nanti. Jadi Paulus sedang bilang, itu sebabnya di dalam di Timotius ini, padahal dia bilang di Timotius ini, wanita jangan berbicara, ya kan? Di 2 Timotius itu dibilang itu syarat orang-orang bagaimana menjadi pelayan Tuhan mengenai laki-laki.
Demikian juga hendaklah perempuan berdandan dengan pantas, dengan sopan, sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti layaknya bagi perempuan beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Itu di Timotius, surat kepada Timotius. Sementara itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ini Paulus menyebut pertama Priskila. Ini sebenarnya tidak bisa menjadi doktrin karena bukan ajaran. Bukan karena Priskila berarti perempuan boleh. Tidak, ajaran ada di 1 Timotius itu, yaitu perempuan berdiam diri. Ya kan? Memang begitu Alkitab bilang. Nanti ada aturan yang lain tentang itu di dalam pelayanan. Tetapi ada perempuan-perempuan mereka tidak mengajar, tetapi mereka menjadi petarung paling depan. Itu yang dilakukan oleh Priskila. Itu yang dilakukan oleh Deborah. Itu yang dilakukan oleh Febe. Ada banyak sekali anak-anak perempuan yang bertarung di depan. Paulus mengatakan itu. Oh, kamu. Kenapa dia bilang begitu di Timotius dan di Korintus? Kenapa perempuan mesti berdiam diri? Kan itu. Kenapa seperti itu? Ada masalah apa perempuan berdiam diri? Ada masalah apa? Paulus sedang menjelaskan kepada mereka bahwa yang punya otoritas itu adalah laki-laki. Karena Adam yang duluan diciptakan baru Hawa, kan gitu. Tetapi kalau laki-lakinya diam, Paulus bilang salam kepada Priska dan Aquila. Rumah mereka serahkan sebagai tempat ibadah. Waduh, itu tidak mudah Bapak ya, kalau di rumah itu jadi tempat ibadah. Nggak usah kalau kita nanti ada itu yang ada PA di rumah-rumah, ada nanti kita bikin PA di rumah ini, Waduh, pasti sibuk sekali. Harus nyapu, harus ini. Kenapa? Menempatkan rumah atau rumah diserahkan untuk menjadi tempat ibadah itu bukan hal yang mudah. Yang berikut di situ ada nama Onesiforus. Onesiforus ini di 2 Timotius 1 ayat 16, dibilang tentang Onesiforus. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menyumpai aku dalam penjara. Keluarga Onesiforus yang tidak malu mengunjungi Paulus, temannya dalam penjara. Dia itu menyegarkan hatiku. Kiranya Tuhan mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiforus, karena dia menyegarkan hatiku. Itu Onesiforus, seorang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, bahkan membantu saudara seiman dalam penjara. Erastus tinggal di Korintus. Lalu ada Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ini adalah orang-orang yang berlayani dengan Paulus bersama-sama. Tetapi ada juga orang yang dalam apologetika kita suka bilang gini, karunia penyembuhan selesai, tidak lagi ada. Kenapa? Karena toh ada Trofimus yang sakit, Paulus tidak sembuhkan. Paulus tidak datang dan bilang dalam nama Yesus sembuh, selesai. Tidak, bahkan dia tinggalkan dalam keadaan sakit. Dia tinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Bagaimana ya perasaan Trofimus itu ya? Saya sakit, guru saya ada bersama-sama dengan saya, tapi dia bilang pada saya, kamu Trofimus tinggal di sini ya, saya harus pergi. Tapi saya sakit Pak, nggak apa-apa kamu tinggal, saya harus pergi. Itu bagaimana berteman kayak gitu? Berteman kayak apa itu? Saya harus pergi memberitakan Injil, kamu tinggal di sini. Itu Trofimus, tidak ada protes. Ketika ada sesuatu yang lebih besar yang harus dilakukan, dia bilang lakukanlah. Teman, lakukanlah teman. Lakukanlah Paulus, lakukanlah apa yang engkau mesti lakukan. Saya sakit, saya akan urus diri saya sendiri. Itu yang saya bilang hari Minggu, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Ya kan? Kalau cuma sakit di dalam jemaat nanti ke depan para pengurus akan lihat ini. Dalam jemaat itu kalau orang cuma ada sakit fisik, kita kunjungi dan
berdoa, beres. Tapi kalau yang sakit itu adalah rohaninya, seperti yang saya bilang tadi, yang saya kunjungi lalu dia bilang, Pak Sony, boleh nggak jangan dulu datang di sini? Saya, aduh capek saya. Di jemaat sana saya capek. Aduh, boleh nggak di sini saya bebas sedikit? Saya bilang enggak, Bapak tidak akan disuruh jadi pengkhotbah, enggak, atau liturgus enggak. Bapak, saya cuma datang sebagai saudara seiman. Dia bilang, aduh, boleh nggak saya? Jangan dulu seperti itu. Kalau kita ketemu dengan orang yang sakit fisik, kita akan bilang Tuhan menyembuhkan. Tapi kalau yang sakit adalah rohaninya, kita mau bilang apa? Dan yang paling parah adalah jarang sekali ada orang sadar bahwa dia rohaninya lagi sakit. Pokoknya cek, kalau mulai marah-marah kepada orang lain, mulai iri, mulai menghitung, kita dalam keadaan mulai flu rohani itu. Ya, mulai flu itu. Mulai bersin itu. Kalau lebih suka lihat yang negatif, lalu lebih suka mengasihi diri sendiri, lebih suka mengasihi diri sendiri dan menganggap orang lain tidak peduli, kita dalam keadaan sakit. Dan saudara, kalau seperti itu tidak ada orang yang datang kunjungi, karena pasti saudara marah-marah. Makanya saya bilang ke diaken, kalau mau berkunjung jangan sendiri. Kalau saudara mau berkunjung, itu yang saya bilang kepada pengurus pada waktu saya pertama ada di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang jadi pengurus itu adalah tempat sampah. Tempat sampah. Nanti kalau dia marah kepada suaminya, dia marah ke gereja. Sudah lihat, masalah di rumah nggak datang gereja, apa hubungannya gereja? Hah? Masalah di kantor nggak datang gereja. Gereja salah apa? Karena yang paling enak adalah mempersalahkan gereja. Bagi orang-orang nanti akan dipilih menjadi pengurus, siap-siap, Anda akan selalu disalahkan. Dan yang paling parah adalah para pelayan atau istri pelayan membalas mempersalahkan. Itu sakit rohani namanya. Dan banyak kali tidak sadar seperti itu. Ketika dalam keadaan fisik lemah, Trofimus ditinggalkan karena Paulus harus pergi. Tapi Trofimus ditinggalkan. Mana karunia Paulus menyembuhkan? Tidak dilakukan di situ. Karena setiap kali kesembuhan pasti Tuhan punya maksud. Ya kan? Setiap kali. Saya beberapa 2 minggu lalu berdoa untuk teman saya dalam keadaan sakit, berdoa, dan saya selalu menggunakan kata, dan selalu saya bilang ke istri saya, kenapa ya kalau saya menggunakan kata itu kayaknya selalu aja berakhir hidup itu. Saya waktu berdoa saya bilang gini, Tuhan tolong agar jangan terlalu sakit. Tolong Tuhan selesaikan sakit ini. Apakah maksud saya dia bawa ke surga saja? Setelah itu harus dia pergi ke surga. Makanya saya suka bilang di pelayanan, tolong kalau ada yang sakit jangan minta saya berdoa, karena sudah 12 itu meninggal. 12. Nanti kalau satu lagi 13. Jadi mendingan berdoa sendiri. Nanti kalau saya berdoa berangkat loh Pak. Sudah berapa kali itu. Jadi ada yang marah-marah, itu kok yang sakit kok Pak Sony nggak kunjungi? Udah 12, berangkat. Kenapa ya? Ditinggalkan saya tuh Trofimus di situ dalam keadaan sakit. Seorang yang selalu bersama dengan Paulus, yang bagus banget kehidupannya. Dalam kehidupan dia ada di dalam Kisah Rasul ini. Kisah Rasul pasal 20. Yang menyertai Paulus itu, dia bersama-sama dengan Trofimus. Mereka ada Tikhikus, Trofimus, mereka melayani bersama-sama dari Makedonia. Melalui Makedonia disertai oleh Sopater anak Pirus, dari Berea Aristarkus, Sekundus, keduanya dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka pergi melayani. Bahaya sekali untuk sakit rohani. Jadi ibu bapak cek itu rohani. Kadang-kala sudah sakit kita pikir masih bagus. Bahaya kalau nanti udah stadium 4, stadium 5, bahaya. Jadi mendingan kalau mulai merasa gini, kalau menyanyi lagu lebih suka sudah nggak suka dengar lagu rohani, mulai sudah tanda-tanda flu itu, gatal-gatal udah mulai gatal. Lalu tiba-tiba berdoa sudah malas. Itu udah mulai, selain gatal-gatal itu mulai ada
meler itu, berdoa malas, lalu mau ke gereja tapi aduh, ini lagi ini apa namanya BPJS belum bayar lagi, ini belum lagi, sudah mulai bertambah, baru segala macam, udah sibuk dengan kerjaan. Nah begitu, saya hari ini senang sekali liturgosnya pakai baju kantor, gitu dong, ya kan? Soalnya kalau baju kantor harusnya jas, berarti ya kan anak sekolah baru dari sekolah sudah di sini dia, iya kan? Seperti itu. Tapi kalau mulai, aduh tunggu dulu ini kayaknya, aduh, apalagi ada kebiasaan nanti mau panjang ini. Ibadah jam berapa? Jam 7. Paling nanti mulai setengah 8. Aduh, dosa banget itu. Karena itu di Manado itu, adik saya di rumah, lalu ada apa? Itu kok ada ini? Oh, ada ibadah. Jam berapa mulai? Jam 7. Terus kenapa kamu belum ke sana? Dia lihat belum ada orang. Belum ada orang, lalu siapa mau di sana? Ibadahnya jam 7. Tetangga. Saya bilang ibadah jam berapa? Jam 7. Kok kamu belum ke sana? Dia lihat, dia bilang belum ada orang. Nah, kalau belum ada orang terus siapa yang duluan? Bahaya kan itu ya? Jangan dikira itu bukan dosa loh. Ya kan? Saya kan baru bilang di sini, kalau ada tugas untuk melayani tolong ambil, karena Tuhan bisa bilang saya tidak percaya kamu lagi untuk melayani. Saya serahkan kepada orang lain. Tuhan bisa seperti itu kan? Paulus mau bilang kepada Timotius, saya akan terus pergi. Sekarang ada mahkota tersedia bagiku. Saya akan terus pergi melayani Tuhan. Hati-hati dengan yang sakit. Hati-hati dengan orang yang sudah menyerahkan semuanya, tapi tidak diberi penghargaan yang benar. Saya senang di sini ketika dibilang terima kasih kepada keluarga yang sudah memberi persembahan bulanan, gitu kan. Dan ibu bapak bisa lihat nama di situ kan. Bayangkan kalau teman saya tidak mau lagi memberi. Saya tanya, kenapa dia tidak lagi memberi? Apaan? Nama saya nggak pernah dibaca. Oh, tapi ada di warta. Nggak ada juga. Kenapa mesti dibaca? Iya mesti dibaca supaya tahu bahwa saya memberi. Saya bilang iya. Itu orang di sana banget itu. Kalau memberi ya kan harus dibaca. Ada seorang anak muda telepon saya, Pak, Bapak, kenapa? Dulu saya ada orang memberi uang persembahan dolar katanya, dolar Singapura. Dolar Singapura berapa itu? Nggak tahu. Terus dibacain di gereja. Padahal setelah dihitung-hitung itu cuma 700.000. Saya kasihnya 2 juta, nggak pernah dibaca tuh. Oh berarti saya tukar ke dolar Singapura dulu. Ada juga yang begitu ya. Itu mulai tanda-tanda sakit ya. Itu mulai tanda-tanda sakit. Nah yang paling bahaya, kita jasmani kita sehat tapi rohani kita sakit. Bahaya sekali kalau jasmani sakit, rohani sakit, ya kan? Jasmani sakit, rohani sakit. Aduh susah sekali itu. Kita akan mengalami itu. Kita akan mengalami itu. Kenapa? Karena kalau jasmani bisa sakit, jangan dikira rohani tidak pernah sakit. Makanya dia bilang di bawah, Tuhan menyertai rohmu. Kenapa Tuhan menyertai rohmu? Supaya engkau tetap kuat. Satu waktu seorang pendeta dalam khotbahnya dia bilang gini, di dalam tubuh orang itu ada 2 anjing katanya, anjing hitam sama anjing putih. Kalau kita rajin beri makan anjing hitam, maka anjing hitam itu akan menjadi kuat dan mengalahkan anjing putih. Kalau kita beri makan anjing putih, maka anjing putih itu akan menjadi kuat dan mengalahkan anjing hitam. Itu adalah 2 pribadi, 2 karakter, 2 di dalam diri kita, yaitu rohani dan jasmani. Kalau jasmani kita bisa lapar, harusnya rohani kita juga bisa lapar ya. Kalau jasmani kita ingin makan makanan, maka rohani kita juga harusnya seperti itu, karena itu ada di dalam tubuh kita. Paulus bilang Tuhan menyertai roh. Coba mulai belajar cek roh kita. Apakah rohani saya hari ini lagi stabil ya? Apakah rohani saya hari ini masih sama ya seperti dulu waktu saya baru percaya? Itu sebabnya dia bilang, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan mengingat orang yang sudah mengajarkan kepadamu. Coba selalu ingat, dulu waktu saya baru bertobat.
Jangan kayak itu. Iya Pak, dulu GA itu hebat sekali. Tapi sekarang, tapi yang ngomong itu orang GA. Gimana orang GA mau bangga dulu? Dulu GA itu Pak, tapi sekarang, ya nggak usah ngomong gitu Pak. Ada juga yang bilang, saya nggak mau lagi di GA, kenapa? Dulu, tapi sekarang. Ada juga yang begitu. Seorang WA saya, semoga nanti setelah bapaknya tidak ada, biarlah keluarganya mau balik ke GA. Saya bilang, siapa yang mau antar ke GA? Dulu kan bapaknya dari GA, bapaknya dari GA lalu pergi keluar. Setelah papa sudah di luar, bapaknya nggak ada, siapa yang mau antar balik? Ibu dan anak? Siapa? Yang salah siapa? Gereja lagi. Karena gereja itu paling enak disalahin. Tadi saya bilang, kita malas berdoa, yang disalahin gereja. Kita malas melakukan sesuatu, ini kepanjangan ini marah-marah dia padahal datang gereja. Aduh, itu sakit rohani itu. Sakit rohani. Kalau jasmani boleh ditinggalkan. Trofimus kamu tinggal. Itu sebabnya Paulus bilang, Trofimus kamu tinggal karena saya harus pergi. Banyak sekali orang yang sedang sakit rohani di sana. Engkau cuma jasmani sakit. Banyak sekali yang sakit rohani di sana dan saya harus pergi. Bahkan bukan cuma sakit, Efesus 2 bilang, kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya harus pergi berurusan dengan orang-orang yang rohaninya lagi mulai padam. Biarlah kita, itu Paulus bilang kepada Timotius, menjadi orang yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Karena kalau orang sakit jasmani itu cepat sekali menular. Ya, kalau batuk, flu, sampai batuk harus tutup mulut kan? Karena dia menular. Nah, kalau orang sakit rohani ketemu dengan orang baru mau sakit rohani, nah cepat sekali menular, itu akan jadi kelompok orang-orang sakit rohani. Cuma nggak kelihatan, cuma Tuhan yang lihat. Dan kita tidak pernah akan sadar. Makanya di bagian terakhir dari 2 Timotius 4 ini dia bilang, ada Priska dan Aquila, ada Onesiphorus, ada Erastus, ada Trofimus, datang kemari. Karena bersama-sama dengan saya selain Lukas, selain orang-orang yang ada bersama-sama di sini, ada Ebulus, ada Pudes, ada Linus, Claudia, ada bersama-sama dengan saya. Mereka ada di sini sekarang bersama-sama dengan saya. Salam kepada mereka yang ada di sana. Tapi ingat, ada juga yang bersama-sama dengan saya di sini. Itu sebenarnya saya bilang, setiap pelayanan tidak pernah akan sendirian. Dan harus jaga benar, jangan sampai kita yang terbawa oleh keadaan dunia ini. Manusia pada akhir zaman, itu yang dikatakan di 2 Timotius pasal 3, dan di pasal 4 ada banyak sekali orang yang akan memalingkan telinganya dari pengajaran yang benar. Saya harap kita akan tetap saling menguatkan, karena kita tidak tahu rohani saudara kita sekuat apa, tapi mari kita saling menguatkan, mendorong, saling mendorong, supaya kita boleh sama-sama bertumbuh. Karena pasti bukan nama kita yang akan dipuji, pasti mereka akan bilang, bagus banget ya GA Solafide ya. Lalu lebih tinggi mereka bilang, bagus banget Tuhan Yesus mereka ya. Karena kita memang tidak pantas menerima pujian. Biarlah kiranya roh menyertaimu, roh Tuhan menyertai rohmu, dan kasih karunia menyertai kamu. Mari kita berdoa.